Masih bersama dengan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 12 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat hotspot di Mikrotik dengan limit bandwidth pada usernya. Langsung saja kita lihat di sini ada topologi. Hotspot itu nanti akan diterapkan di router 1. Router 1 memiliki klien berupa PC Windows dan virtual PC yang namanya adalah PC 2. Langsung saja kita nyoba karena karena router 1 ini mendapatkan internet dari router 3, maka router 3 harus dinyalakan terlebih dahulu. Sekalian saja ini PC 2 kita nyalakan, kemudian PC Windows juga dinyalakan. Nah, untuk router 1 kita login. Sebelumnya perlu kita cek apakah kelengkapannya berupa IP address dengan IP root sudah sesuai. Cek juga koneksi ke internet, apakah bisa mengakses internet. Sudah bisa. Untuk membuat hotspot itu menggunakan perintah IP hotspot setup. Pada panduan untuk pembuatan hotspot, yang pertama kali ditanyakan adalah interface hotspot yang akan digunakan pada klien. Jalur hotspot untuk klien di router 1 ini menggunakan VLAN pada Ether 1 dengan VLAN ID 1140. Ini contoh dari saya menggunakan Ether 1 dengan VLAN ID 1140. Kemudian nanti panduan hotspot itu akan mengkonfirmasi penggunaan networknya, bisa langsung di enter. Nah, ini ada pertanyaan apakah akan memasquerade network, jadi maksudnya melakukan sharing internet. Dijawab saja yes. Kemudian ada konfirmasi tentang rentang alamat IP yang nanti diberikan oleh DHCP server hotspotnya. Di sini ada pertanyaan lanjutan dari panduan pembuatan hotspot. Select certificate. Kalau misalnya kita belum membuat sertifikat atau memang tidak punya atau tidak berkeinginan membuat, dijawab saja none. Artinya hotspot ini nanti konfirmasinya tidak menggunakan sertifikat autentikasi. Ini ada IP address of SMTP server, ini adalah mail server, bisa di skip dulu. Kemudian DNS server. DNS server di sini pastikan DNS server yang pertama di urutan paling awal itu adalah alamat IP router. Kemudian isikan berikutnya DNS ke internet. DNS yang biasanya umum dipakai bisa 4x1 milik Cloudflare atau 4x8 milik Google. DNS name nanti bisa mengarang. Ini saya buatkan contohnya saja, hotspot.tkj. Nah, ini membuatkan user awal, user default atau user bakunya. Nama usernya adalah admin. Passwordnya juga bisa diisikan.
Hanya saja nanti memang kita tidak menggunakan user admin, kita membuat user sendiri. Untuk pengaturan lebih lanjut, kita membuat hotspot user sendiri dengan limitasi bandwidth. Perintahnya adalah IP hotspot user profile add. Nama profilnya ini misalnya TKJ, kemudian open status page-nya ini dibukakan status page bila menggunakan HTTP login. Shared user ini harus diisi, bisa diisi 1 atau 10 atau berapapun, karena ini nanti shared user merupakan batasan berapa kali pada saat yang bersamaan nama user ini nanti digunakan untuk login pada saat bersamaan. Nah, ini yang menentukan adalah di sini rate limit. Ini adalah batasan upload atau downloadnya. Misalnya upload 2 mega dan download 2 mega. Satuan mega menggunakan huruf besar, jadi tidak boleh menggunakan huruf kecil. Ini sudah dibuatkan profilnya, tinggal membuat usernya. Untuk membuat usernya, gunakan perintah IP hotspot user add. Nah, ini tentukan dulu servernya. Server defaultnya adalah hotspot 1, kemudian profilnya tadi adalah TKJ. Name-nya ini nama yang akan digunakan untuk login, misalnya tamu. Tentukan juga passwordnya, tamu. Ini sudah selesai. Tambahkan disabled no supaya nanti bisa langsung aktif. Mari kita cek hasil hotspot ini. Kita coba terlebih dahulu di PC 1, di PC 2. PC 2 kita coba IP DHCP, apakah dia berhasil mendapatkan alamat IP dari router 1. DORA di situ artinya statusnya sukses. Dapat alamat IP, kita nanti coba cek koneksi ke internet ping 1111. Nah, ini statusnya dibatasi. Dia bisa melakukan koneksi internet, hanya saja ditahan oleh router. Sekarang kita amati pada PC Windows. Kita cek koneksi di PC Windows. Nah, itu PC Windows otomatis mendapatkan alamat IP. Kemudian ada peringatan atau notifikasi additional login. Jalankan saja browser. Ketika kita mengetikkan meminta alamat ke internet, meminta sesuatu ke internet, ini seharusnya nanti diminta untuk login. Kita tadi mencoba menuju ke google.com, maka oleh sistem hotspot akan ditahan, diarahkan ke sebuah captive portal atau halaman login.
Kita coba login sebagai tamu. Tadi passwordnya adalah tamu. Nah, ini sudah, kita langsung dibawa ke halaman login. Kita dibawa ke halaman Google. Tadi ada limitasi bandwidth juga sebesar 2 mega. Kita coba menggunakan speed test. Pakai saja Google speed test. Nah, kita coba uji kecepatan. Ini maka bandwidthnya akan terlimit. Tadi kita batasi 2 mega. Dia tidak akan bisa menembus lebih dari 2 megabyte baik untuk download maupun upload. Kalau memang bandwidth kita terbatas, tidak lebih dari 2 mega, maka speed test yang diujikan di sini memang akan sesuai dengan bandwidth kita. Tapi kalau kita memiliki bandwidth yang cukup besar, ini nanti akan tampak bahwa bandwidth download maupun upload akan terbatas pada 2 mega. Hotspot ini sudah bisa dicek di Windows tadi. Nah, sekarang kita mencoba untuk membypass login pada PC 2. Kenapa kita membypass login pada PC 2? Karena PC 2 ini virtual PC tidak memiliki GUI untuk login, sehingga harus dibantu, di-bypass agar bisa mengakses ke internet. Kembali ke router 1. Untuk melakukan bypass perlu beberapa tahapan. Yang pertama adalah cek identitas PC 1. Nah, ini bisa dilihat di listnya DHCP server. Nah, di situ ada ada daftar beberapa klien yang sudah tersambung. Di antaranya ini yang pertama nomor 0 ini adalah PC 1. Kemudian yang nomor 2 ini adalah PC Windows. PC 1 PC 2 virtual PC 2 ini memiliki MAC address ini dan alamat IP seperti ini. Untuk melakukan bypass, kita binding IP, kita melakukan binding ya, IP hotspot, IP binding. Nah, ini IP binding ditambahkan MAC address-nya berapa, bisa di copy. Kemudian IP address-nya berapa, ini juga bisa di copy. Nah, tujuan bindingnya, to address-nya sama dengan address, jadikan sama. Kemudian tipenya, agar dia tidak melewati halaman login, maka tipenya harus bypass. Ini sudah aktif IP hotspot, IP bindingnya. Cek di PC 2. Tadi terblokir, sekarang kita coba ping 111. Nah, sudah tembus. Sudah tidak diblokir lagi karena di bypass oleh halaman hotspot.
Demikian cara pembuatan hotspot sederhana dengan limit bandwidth dan tambahan IP binding untuk membypass login pada PC yang memang tidak bisa menampilkan halaman web. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.